acara kewanitaan ini. Ya. Jadi 69 70. Nah, kapankah seseorang itu disebut, ini kan lahir namanya ya. Lahir itu berapa? 0, terus udah 2 tahun. Kemudian angka yang penting lagi berapa? Cepat banget. Tar 5. Oke, ditulis 7 boleh. Sudah benar nih kayaknya sebetulnya. 7. Terus berapa lagi? Balik itu berapa? Hadisnya 10. Terus 15. Maaf ini angkanya 15. Kemudian kalau kekuatan itu betul hatta arba'un 40. Terus 50. Yang disebut remaja atau muda, maaf, masa muda itu yang mana? Semenjak balik, angkanya kira-kira segini nih, sampai ini pendapat contohnya Dr. Al-Qahtani dalam bukunya tentang remaja itu sekitar ini. Balik itu rata-rata kan antara 10 sampai 15. 15 itu batasan akhir. Kalau ada seorang wanita belum haid, maka 15 dia disebut balik. Kalau laki-laki belum mimpi basah sampai 15 tahun, maka dia tetap disebut balik. 15 tahun ini jumhur ulama, mayoritas. Sampai kapan? 40. Jadi ini adalah usia yang disebut sebagai syabab. Ya, apakah setelah 40 tahun nggak boleh produktif? Boleh. Produktif itu apa? Tetap berproduksi kan? Ya kan? Artinya, loh banyak nggak? Ada ulama nulis mulai usia 40 tahun produktif. Ada ulama mulai nulis 50 tahun. Boleh nggak? Boleh. Ada nggak seorang wanita 50 tahun masih bisa hamil? Masih. Contohnya Ibunda Khadijah. Kalau hitungannya beliau itu apa namanya? Nikah usia 40 tahun. Kemudian Rasul 40 tahun ya. Nikah sama Rasul kan usia 40 tahun. Ini Rasul 25. Rasul diangkat Nabi usia 40 tahun. Ini berapa tahun selisihnya? 15 kan? Berarti di sini berapa? 55. Dalam usia ini, dalam riwayat beliau sudah punya anak berapa? Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, 5. Masih punya anak lagi enggak? Masih setelah ini. Namanya Abdullah. Karena lahir setelah Rasul jadi Nabi disebut At-Tahir atau At-Tayyib. Jadi masih produktif. Sampai sekarang hari ini ada nggak wanita usia 60-an tahun belum menopause, berarti masih produktif? Ada. Secara medis bisa. Kemarin waktu mobil saya itu macet di satu jalan, ngobrol sama tukang parkir, main sama anak kecil. Kata beliau, ini bonus Pak. Loh, bonus kenapa? Karena kakaknya sudah SMA, anaknya lahir. Jadi anak keempat lahir setelah nomor 3 itu SMA. Jaraknya luar biasa. Kok SMA? Saya itu kuliah di psikologi. Adik kelas saya mahasiswa, sudah mahasiswa, punya adik. Sehingga kalau dia update status waktu itu, gendong bayi dikira anaknya. Kenapa? Karena dia sudah mahasiswa, punya adik lagi. Ibunya usianya ya 50 sampai 60. Adik-adik ini mungkin juga kan produktif ya. Sampai 60 tahun punya anak, bisa nggak? Bisa. Tergantung cara menjaga kesehatan. Jadi kalau kita bicara produktivitas, usia 60-an tahun saja masih produktif. Oke. Tapi kita nggak ngomongin itu. Sekarang kita ngomongin produktif belajar. Nah, belajar kan rasanya begini nih, beban, bosan, pahit, lelah, stres. Terus gimana biar belajar? Sebentar. Belajar itu, kalau orang belajar itu akibatnya baik apa buruk? Kayaknya ragu-ragu ini yang ngomong baik satu. Ini gimana? Tergantung pelajarannya. Berarti kalau pelajarannya tergantung pelajarannya. Oke, saya poin ini. Tergantung pelajarannya. Mari kita lihat.
belajar ini tadi ya, kalau orang belajar itu efeknya baik apa buruk? Baik atau buruk? Kalau tadi kan rasanya, sekarang kalau orang belajar itu jadinya baik apa buruk? Yakin? Tadi satu, tergantung pelajarannya. Berarti yang penting kata ini ya, tergantung pelajarannya. Oke. Benar apa enggak? Belajar mencuri baik apa buruk? Belajar sihir baik apa buruk? Berarti kalau baca Harry Potter baik apa buruk? Kan belajar sihir jelas itu haram. Tapi hari ini orang dengan enaknya membaca novel-novel sihir. Novel terjual paling banyak, satu di antaranya adalah serial Harry Potter. Sampai di Inggris itu ada larangan untuk anak-anak, khususnya anak-anak dan remaja melewati peron antara 9 sama 10-an, peron 9/3/4 apa ya, saya lupa. Karena saya bukan penggemar Harry Potter sebenarnya. Cuman itu sampai ada larangan karena anak-anak yang tergila-gila dengan novel itu mencoba memantra-mantra dirinya, lalu dia jalan cepat melewati peronnya, jedeng ya kena. Kan karena memang itu hanya pura-pura di dalam. Tetapi sampai segitunya orang meyakini bahwa peron 9/3/4 kalau salah itu benar-benar ada. Kalau kamu baca mantra nanti akan terbuka gerbang sihirnya, kamu akan masuk ke sekolah Hogwarts. Ayo, ada yang suka tuh ini? Ayo. Padahal itu baik apa buruk? Betul, tergantung pelajarannya. Kalau pelajarannya baik dan umumnya belajar itu yang dimaksud adalah itu annal ilma bitta'allum. Ilmu itu didapatkan dengan belajar, maka yang dimaksud adalah belajar yang baik. Maka harusnya hasilnya baik. Nah, karena kita itu bicara umumnya, bukan bicara pengecualiannya. Jadi secara umum belajar itu baik. Yang dimaksud belajar kan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi itu baik. Cuman apa yang dirasakan oleh para pembelajar, para pelajar? Beban, bosan, pahit, lelah, stres. Pernah ketemu sama temanmu yang gila belajar? Berapa orang? Kalau di kelas itu paling berapa orang? Ketemu mahasiswa yang nggak suka belajar. Kalau boleh memilih masuk kelas, apa cukup titip presensi boleh? Maka kebanyakan memilih titip presensi. Maka yang dulu terkenal zaman saya itu berarti ada namanya titip ya. Titip ya itu bukan titip gorengan gitu enggak. Titip ya itu artinya kowe hafal to jenengku sapa, nomere pira, engko tanda tangan gitu. Jadi terkenal namanya titip tanda tangan. Orangnya enggak datang tetapi tanda tangannya muncul. Loh, karena apa? Karena kelasnya banyak toh, jadi dosennya enggak hafal. 50, di atas 50 biasanya kan dosennya enggak hafal. Nah, dari sini kita tahu bahwa belajar itu harusnya, tapi yang dirasakan oleh para pembelajar kebanyakan ini. Adik-adik udah mulai ngeliat masalahnya. Is there a problem? Yes, ini kayak jurang. Jadi kalau di dalam ilmu masalah itu kita ngeliatnya gini. Apa ya? Apa ini kita bandingkan seharusnya. Oke. Kemudian senyatanya. Yang harusnya dikejar apa? Yang harusnya dilaksanakan apa? Yang seharusnya apa yang senyatanya? Yang penting itu, yang senyatanya, gimana rasanya? Bosan. Gimana rasanya? Lelah. Gimana rasanya? Bikin stres. Gimana rasanya? Atau yang seharusnya? Yang seharusnya. Ya enggak. Nah, kalau begitu berarti cara kita memandang itu jangan baperan. Jangan bawa perasaan. Terus gimana? Kita yang mengubah rasa itu sehingga
Nanti kalau mau, ini adik-adik mohon maaf, ada yang sudah pernah minum kopi asli tanpa gula dan bisa menikmatinya? Belum. Ini belum. Kalau tiap hari kita itu minum kopi tanpa gula tiap hari, lama-lama bisa menikmati nggak? Tergantung kebiasaan. Tergantung lagi. Kalau lama-lama mati, kalau tergantung lama-lama ya. Oke. Jadi sekarang kita jangan fokus ke perasaannya dulu. Iya betul, ini terjadi. Ini kenyataan. Ini kenyataan. Tetapi sekarang kalau namanya belajar itu baik apa buruk? Harusnya baik. Clear ya? Berarti mari kita cari cara biar perasaannya menjadi baik. Berarti harusnya belajar itu baik. Berarti harusnya belajar itu menyenangkan atau menyedihkan? Menyenangkan. Terus kalau saya bilang belajar sama dengan coklat, setuju apa enggak? Oke, sekarang siapa yang pernah ngicipi coklat asli? Udah, rasanya gimana Mbak? Pahit. Oke, pahit. Udah ketemu pahit. Apalagi dark coklat, itu sebenarnya kan true coklat. Apalagi siapa yang pernah ngicipi coklat asli dari pohonnya? Bukan coklat yang sudah diolah, tapi yang dari pohonnya. Asli dari pohonnya. Siapa yang punya pohon coklat? Kakao, nggak ada. Tanya Umi Ifah itu bapak ibunya alias mertua saya itu punya kebun. Di sini ada, di sini kalau kita ke sana ke selatan itu ada kebun coklat kecil. Jadi ada asemnya, kemudian pahit, baunya mohon maaf baunya rada tengik. Saya itu waktu ngeliat coklat pertama kali tuh, saya nggak tahu kalau itu coklat karena itu buah bijinya diambili, kemudian dijemur, yang banyak itu laler dan baunya tengik. Saya waktu itu bayangkan, ya boy, kayak gini kok ya dijemur banyak lalatnya. Waktu itu pertama kali saya lihat adegan itu, baru kemudian diberitahu ini kakao. Terus saya mikir, kakao itu apa? Coklat. Allahu Akbar. Ini kesukaan banyak orang itu ternyata prosesnya adalah baunya tengik, disukai laler. Ya Allah, dan rasanya pahit. Ada asam-asamnya dikit kalau pas manis. Jadi pas matang itu kan ada nanti rasa asamnya. Jadi coklat itu sebenarnya kalau dari kacamata ini mirip kayak belajar. Aslinya itu pahit, aslinya itu ya asam-asam itu kecut, bikin kecut hati kita juga, dan tengik, baunya tengik. Artinya kalau kita membaui atau mendengar kata belajar itu, ayo belajar, itu rasanya kan ada. Beda kan? Ayo makan. Nah, beda kan? Nah, jadi bisa kan dengan begitu kalau coklat sudah diolah kemudian bisa kita sukai. Bahkan saya belum pernah kayaknya ya, kemarin waktu ngisi di Wonogiri, sudah lama saya nggak ngisi khusus tema ini, ada panitia yang kreatif kan, malam Ahadnya ngisi di satu tempat, Ahad paginya ngisi di tempat yang lain, jadi beriringan ngisi tentang tema ini. Tapi yang kreatif itu satu di antaranya adalah temennya kameramen tuh Mas Ibnu itu, di pinggir waduk bikin acara namanya sudut baca, kayak gini di bawah, kayak gini terus di bawah, kemudian disediakan buku-buku dibaca untuk siapapun yang mau membaca, lalu disediakan coklat. Cuma standar coklatnya nggak kayak standar saya, coklatnya itu es coklat. Kalau saya yang enak itu bukan es coklat, coklat hangat. Ya, kalau di Eropa biasa ya kita belajar, kita diskusi bahwa coklat hangat itu biasa. Tapi kalau es coklat itu Indonesia banget. Maka saya minta ke panitia, boleh nggak khusus saya pakai coklat hangat? Mungkin sudah setahun lebih, sekian purnama nggak minum coklat itu. Rasanya minum coklat hangat itu Masya Allah istimewa. Karena coklatnya sudah diolah sehingga terasa sangat nikmat. Pernah minum coklat hangat? Pernah, tapi ini bukan coklat ya?
Mbak Ati ya. Nanti kita kopi ya Mbak ya. Iya, pekan depan atau pekan saya pas bawa coklat. Jadi coklat hangat yang sudah diolah kemudian ditambah dalam tanda kutip pemanis yang bermanfaat, maka dia akan tidak terasa lagi seperti ini. Adik-adik kalau punya pengalaman coklat itu makan apa? Makan coklat itu rasanya kayak apa? Manis. Terus apa lagi? Enak. Apalagi? Ketagihan, bikin ketagihan. Apalagi? Emang ada zat di dalam coklat itu ada antioksidannya. Sebenarnya bukan aditifnya tetapi antioksidan. Dalam penelitian pusat penelitian kopi dan kakao, kakao itu merujuk ke coklat. Puslit Koka ini lembaga penelitian kopi dan kakao terbaik se-Asia Tenggara, mungkin juga se-Asia, ada di antara Jember dan Banyuwangi. Itu dinyatakan bahwa zat yang memiliki banyak antioksidan nomor 1 itu seingat saya cherry, nomor 2 coklat, mungkin bolak-balik ya, antara coklat sama cherry, yang ketiga kopi, 3C, kita nyebutnya 3C, cherry, coklat, kopi. Cherry itu neneng gini ya, bahasa gampangnya talok. Talok itu bagian dari cherry-cherryan. Jadi kalau ketemu pohon talok itu bergembiralah, karena itu mengandung antioksidan yang sangat tinggi. Nah, jadi kalau coklat diolah bisa menjadikan coklatnya itu enak, sehingga nggak ada yang nolak, baik dia secangkir coklat hangat maupun coklat batangan. Berarti sebenarnya belajar juga sama kan? Cuma tinggal ngolahnya. Karena dasarnya sudah bagus, kualitasnya tinggi, dia antioksidan. Belajar juga sama, dia anti kejahilan. Makanya disebut belajar itu adalah mempelajari ilmu. Ilmu itu dhaddul jahl, lawannya, against-nya, lawannya adalah kebodohan. Jadi ilmu itu belajar itu untuk mendapatkan ilmu. Lawannya dari ilmu adalah jahil. Jahil itu apa? Bodoh. Bodoh dalam apa? Khususnya bodoh dalam urusan yang dianggap penting oleh Allah. Maka segala bentuk kebodohan, terutama nggak ngerti tentang hal yang benar, itu disebut jahil. Nah, untuk tidak jahil ini, you have to gain ilm. Kamu harus mendapatkan ilmu. Caranya adalah dengan belajar. Berarti belajar bisa selezat coklat. Ya kan? Kalau coklat awalnya pahit, asam, tengek, diolah menjadi nikmat, berarti sama. Prinsipnya belajar itu pasti. Kenapa? Karena ini sesuatu yang diperintahkan. Annal ilma bita'allum. Konsep dasar di dalam perintahnya Allah dan Rasul itu simple. Kalau diperintahkan itu pasti baik. Pasti baik. Kalau dilarang pasti buruk. Maka kalau sesuatu diperintahkan pasti baik dan pasti membawa maslahat. Maslahat itu kebaikan dunia dan akhirat. Dan kalau sesuatu itu dilarang pasti buruk dan membawa mafsadat, kerusakan, bahaya dunia akhirat. So that simple. Berarti harusnya ini sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat. Maka dulu di zaman kejayaan Islam itu banyak orang itu ketika dia sudah merasakan lezatnya belajar, itu kalimat-kalimatnya itu aneh-aneh bagi saya. Momennya begini, Ibnul Jauzi itu kemana-mana bawa roti kering, saking keringnya itu, kata beliau kalau mau makan itu nggak bisa dimakan langsung, harus dicelupkan ke air. Nah kalau beliau kelaparan itu beliau nyari sungai, sungainya masih jernih ya, lalu roti kerasnya dikeluarkan, dicelupkan ke air sungai itu lalu dimakan. Kata beliau, ini terasa lezat. Kenapa? Karena bagiku ilmu lebih lezat, lebih manis daripada madu. Pernah minum madu ya? Di dalam budaya Arab itu kan manis, yang paling manis kan madu, bukan gula. Tetapi kata Ibnul Jauzi, manisnya ilmu itu lebih manis daripada madu.
Padahal dia sedang apa? Makan roti atos dicampur banyu. Banyu pacaran ya enggak ya? Banyu kali. Pernah nyoba? Adik-adik kapan-kapan kita latihan mau? Nah, di sini ada sungai ya. Nanti kita kasih roti atos itu. Kenapa itu bisa terjadi? Oh, berarti Ibnul Jauzi sudah merasakan lezatnya belajar. Nah, waktu itu untuk gambarkan gimana ya kalau lezat itu enak itu gimana? Oh, sesuatu yang disukai. Maka bikin belajar selezat coklat. Jadi ini masalahnya itu bukan pada belajarnya, tetapi pada pengolahannya. Kalau sudah ketemu cara ngolahnya, pasti belajar terasa menyenangkan. Jadi pertama kali ide bikin buku ini adalah ketika membaca buku judulnya itu kalau nggak salah cara belajar jadi kiai, ya. Saya lihat kok aneh belajar jadi kiai, maksudnya apa? Oh, ternyata itu adalah ringkasan buku dari buku legendaris judulnya Ta'lim Al-Muta'allim, tulisan Syekh Az-Zarnuji. Jadi nggak ada pondok lama tradisional itu kecuali biasanya buku itu dibaca sampai tuntas. Nah, dari sekian tulisannya Syekh Az-Zarnuji itu beliau bilang begini nih tentang buah. Apa buahnya belajar? Orang itu kalau sudah belajar kan dapat ilmu, pasti ada buahnya dong. Tapi mengapa ke orang itu sudah belajar bertahun-tahun nggak ada buahnya? Nah, berarti ada yang salah. Nah, lalu beliau nulis buku itu. Nah, itulah kemudian jadi inspirasi buku yang ini. Ini sebenarnya sudah cetakan baru ini ya. Ini kan refresh edition. Terlalu. Kayak nggak punya buku aja nih. Bukunya kok menyedihkan begini. Oh, punya Mbak Ati ya ini. Ya. Nanti Mbak Ati. Tak kasih buku baru Bapak ya. Ana ini ada ini bukunya. Ini cetakan pertama refresh edition ini. Jadi setelah covernya itu aslinya bukan ini. Covernya itu orang teriak, oh hitam putih itu, hitam putih, merah putih. Ada nggak? Itu. Bisa pinjam nggak itu Mbak Ati? Karena ini ada riwayatnya ini. Dulu buku ini, oke, matur suwun. Ya, kira-kira bagus mana covernya? Ini apa ini? Yang ini. Dede milih yang kanan apa yang kiri? Yang kanan. Ini kalah berarti. Oh. Padahal buku ini yang bikin saya terkenal. Bikin saya terancam ke luar negeri berkali-kali tapi gagal terus. Kenapa? Karena belum ditakdirkan Allah. Bahasanya gitu aja. Karena sudah bikin tetap aja bukunya berangkat, orangnya tetap di Indonesia. Tapi begitu sudah ditakdirkan Allah, ya saya ke luar negeri juga. Malah nggak ngomongin buku ini. Jadi buku ini dulu nggak ada tulisan ini. Ini tulisannya buku yang larisnya kayak coklat. Karena penerbit juga kaget. Ya alhamdulillah kaget yang baik. Jadi buku belajar itu satu dia yang paling terkenal namanya andaikan buku itu sepotong pizza, itu cuma cetak 2 kali kalau nggak 3 kali. Cetak ulang maksudnya ya. Buku ini alhamdulillah saat itu sebelum diganti cover itu cetak ulang itu kalau nggak 7 kali 8 kali. Ini cetakan ke-6 ini. Jadi cepat sekali. Makanya kayak sama almarhum Mas Fani ini teman baik kakak kelas saya, terus sampai bilang, tulis aja buku yang larisnya kayak coklat. Dan memang alhamdulillah laris betul. Ini menjadi trendsetter saat itu. Maka muncul banyak buku-buku tiruannya. Semakin ditiru semakin laris alhamdulillah. Jadi ayo tirulah. Nah, kemudian setelah 10 tahun Mas Fani usul gimana kalau kita desain baru. Karena dianggap sudah terlalu lama. Ini kan desain jadul zaman itu. Ini desain klasik zaman itu. Jadi oldik zaman itu dan sangat laris. Alhamdulillah. Kemudian muncullah edisi refresh edisinya. Menjadi kayak gini nih. Dalamnya kan semuanya full desain kayak gini nih ya. Oh, sama desainernya nggak terima. Kalau sama saya nggak mau. Maka di desain baru juga. Jadi nggak main-main.
Mas Fani itu saya kenal adalah orangnya kalau bikin sesuatu, kalau bisa yang baik ngapain, kalau bisa yang terbaik ngapain, hanya baik. Maka ini dibuat, tetap ada tulisannya buku yang larisnya kayak coklat, karena hanya meneruskan, ditulis refresh edition, di mana ya? Enggak ada kayaknya di dalamnya. Dan alhamdulillah ternyata saya setelah pandemi, saya sudah lama sekali nggak bicara tentang ini. Ramadan kemarin ada di situ ya. Oh, di dalam berarti. Itu di cetakan berapa, Mbak? Ke-8. Ya. Kalau tidak salah sekarang cetakan yang ke-9, alhamdulillah. Jadi kaget juga, loh, ternyata tiba-tiba ada ibu-ibu menghubungi, kami kehabisan buku ini. Di saat yang sama banyak orang, mungkin juga adik-adik di sini, merasakan seperti yang saya rasakan 10 tahun yang lalu, yaitu para pelajar, para mahasiswa itu kehilangan gairah belajar. Nggak lagi saya dulu itu, saya nggak tahu ya, kalau saya lihat buku itu lapar saya hilang. Jadi kalau saya disuruh milih baca buku atau makan, saya terus terang menjawab, saya baca buku. Jadi ketika saya ketemu buku, itu saya bisa tidak lapar atau tidak merasakan lapar berjam-jam. Dulu saya itu biasa kalau usia SMP ya, karena di pondok ya, saya itu biasa nggak makan asalkan bawa buku. Tiap hari 1 SMP saya nulis. Jadi begitu kemarin saya pulang ke Klaten gitu, saya nyari harta karun saya. Karena waktu SMP di pondok itu satu di antara hiburannya adalah nulis. Tulisan-tulisan saya waktu SMP banyak. Pakai kertas-kertas bekas, pakai buku-buku kecil, sehingga kelas 1 SMP alhamdulillah saya sudah juara nulis waktu itu. S1 SMA pindah ke SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, iseng beneran. Besok dikumpulkan, sekarang bikin tulisan. Alhamdulillah juara. Saya mikir, kenapa bisa juara ya? Apakah tulisannya sebagus itu? Oh, ternyata enggak. Karena itu latihan dari setiap hari nulis dulu di zaman SD. Jadi kalau ada pelajaran bahasa Indonesia, saya itu tergila-gila dengan bahasa Indonesia, terutama pelajaran mengarang. Jadi saya biasa meminta kertas baru. Bu, minta kertas lagi. Ngapain? Melanjutkan mengarang. Jadi semua soal pilihan saya cepatkan selesainya, masih ada setengah jam toh, saya nulis. Ngarang, itu bagian saya mengarang. Dan alhamdulillah ternyata itu membantu untuk kemudian menulis buku ini. Buku ini ditulis saat saya nggak punya HP, nggak punya laptop, nggak punya komputer. Nulisnya gimana? Pakai kertas bekas. Saya ambil kertas bekas dari punya bapak saya. Jadi di sini ada ketikannya, belakang kan kosong. Itu saya tulis. Ingat saya bukunya masih ada itu. Tulis tangan lengkap, baru pinjem komputer diketik. Baru diserahkan ke penerbit. Alhamdulillah didesainkan menjadi ini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara belajar itu, kalau kita merasakan lezatnya, itu akhirnya itu bukan fasilitas yang penting, tetapi tindakannya. Jadi memang ya belajarnya itu yang rasanya enak. Nah, sekarang saya minta adik-adik teman-teman melakukan beberapa hal. Siap ya? Berkaitan dengan belajar ini. Jadi belajar itu baik apa buruk? Menyenangkan apa enggak? Gimana cara bikin belajar selesai coklat? Ini akan kita gali dalam 1, 2, 8 pertemuan. Cukup apa enggak 8 pertemuan? Moga-moga cukup. Karena seingat saya nulisnya bukan 8 pertemuan. Nah, apa yang menjadikan belajar itu selesai coklat? Itu karena belajarnya baik, pasti hasilnya juga baik insya Allah. Maka urusannya adalah pada ramuannya. Saya ingin ngajak teman-teman untuk latihan dulu hari ini pelan-pelan. Yang pertama, oke ya. Yang pertama tulis dulu, tulis saja jawabannya. Oke. Kalau ada bentar, enaknya gimana nih? Oh, kita mulai dari yang simpel aja. Pelajaran apa yang paling kalian sukai?
pelajaran yang paling disukai? Jadi kalau sampai sekarang kan kita belajar banyak hal ya. Nah, apa pelajaran yang paling disukai? Oke, udah ketemu belum pelajarannya? Terus, mengapa kok suka? Kok suka pelajaran itu kenapa? Nah, kalau kita sudah tahu alasannya itu biasanya enak memindahkannya ke yang lain. Saya itu contohnya awalnya itu sangat benci. Jadi nanti pelajaran yang kita benci itu gampang kita pindah untuk kita sukai. Yang penting dia pelajaran yang baik tadi ya. Contohnya, saya sangat benci, kita yang kedua dulu. Saya sangat benci pelajaran ini. Sekarang yang kedua ini pelajaran yang ku benci. Pelajaran yang dibenci. Oke, mengapa? Sama apa beda jawabannya? Beda. Bisa nggak jawabannya sama? Bisa nggak waktu SD kalian benci sesuatu, waktu SMP kemudian menyukainya? Bisa nggak waktu SMP kamu menyukainya, waktu SMA atau dibalik tadi ya, waktu SD kamu malah membencinya? Bisa ya, bolak-balik bisa ya kejadiannya. Jadi yang sebenarnya berubah kan akhirnya alasannya. Saya itu sangat menyukai biologi waktu di pondok, waktu SMP. Kenapa? Karena gurunya itu sangat cerdas dan sangat antusias kalau ngajar biologi. Saya mengalami penurunan waktu kuliah. Karena di psikologi UGM itu ada namanya psikologi faal, itu belajar biologi jelimet, mumet. Aduh, saya kok merasa kok nggak seperti dulu ya saya. Saya itu dulu waktu di pondok itu belajar biologi itu sangat antusias. Kenapa? Karena gurunya itu antusias sekali kalau menerangkan biologi dan sangat menarik, bagi saya menarik. Oke, sekarang kita mulai dari sini dulu. Pelajaran apa yang paling disukai? Yang matematika angkat tangan. Yang jawab matematika, pelajaran yang paling disukai matematika, angkat tangan. Ada nggak? Ini siapa? Apa? Sekar. Kenapa, Kar? Kamu suka matematika kenapa? Nggak tahu. Jadi hanya Sekar yang suka matematika? Alifah, mana Alifah? Kenapa Alifah? Hah? Maksudnya gini tuh apa? Nggak tahu. Lah kamu suka apa nggak? Suka. Kenapa suka? Karena nggak tahu. Orang suka itu kira-kira punya alasan nggak? Pasti punya. Karena pelajarannya, karena gurunya, karena suasananya. Nah, kenapa ini penting mengetahuinya? Karena begitu kamu mengetahuinya, kamu paham. Oh, berarti yang membuat suka itu apanya? Gurunya. Sebentar, belum selesai. Gurunya, kenapa gurunya? Tadi saya merasakan karena gurunya kalau ngajar itu seneng, antusias. Oke, berarti antusias guru itu membantu kita seneng belajar. Ya, sisi arigatou gozaimasu. Apa ini? Oh, surat cinta. Siap. Nah, begitu pula ini pelajaran yang dibenci. Siapa yang paling benci matematika? Angkat tangan. Oh, favorit ya, favorit dibenci ya. Makanya julukannya matika. Matinya 2 kali. Dalam berbagai riset kelas, rata-rata pelajaran paling dibenci adalah matematika.
Matinya 2 kali, mati saat ngerjakan, mati saat disuruh maju ke depan, mati kudu. Nah, mengapa mati kan dibenci? Karena belum ketemu alasan untuk menyukainya. Contohnya, saya itu paling matematika saya alhamdulillah senang. Karena saya diajari bapak saya 100.000 harus 100 rupiah gede ndi. 100.000 sama 100 rupiah besar mana? Besar 100.000. Kalau kamu suruh milih yang mana? Milih 100.000. Kenapa kamu bisa tahu itu 100.000 dan kenapa kamu bisa tahu ini 100 rupiah? Karena ilmu matematika. Oh, menyenangkan tuh? Iya ya. Jadi kalau pengen tahu bedanya nilai uang, belajarlah matematika. Saya paling nggak suka itu waktu SMA itu namanya fisika. Ada yang suka fisika? Atau sama seperti saya, benci fisika? Saya itu ranking 2, alhamdulillah. Ranking 1-nya itu nilai fisikanya itu 9, 10, 9, 10, 9, 10. 8 itu penghinaan bagi dia, kata dia. Penghinaan tan, masuk nilai fisika 8. Saking senengnya dan saking pinternya dia dalam urusan fisika. Kalau saya 8 itu mukjizat. Karena seingat saya itu sangat biasa ulangan harian 2, 3, 4 itu sudah luar biasa. 2, 3, 2, 3. Juara 2 padahal. Lalu saya tanya sama dia, namanya Adit. Dit, kamu kok suka fisika kenapa? Lalu jawabannya itu mengesankan. Tan, lihat ini Tan. Saya lupa ngambil sesuatu kayaknya pulpen atau apa, terus dia lempar begini nih. Itu fisika Tan. Dia nggak bilang grafiti, dia cuma bilang itu fisika Tan. Saya langsung teng, itu fisika ya? Iya, kamu lihat itu kipas. Kipas itu kenapa nggak jatuh? Itu fisika Tan. Terus dia ngajak saya bayangkan naik, dia kan punya motor namanya Tiger 2000, dulu keren banget ya. Tiger 2000 karena tahun 2000 waktu itu. Jadi orang naik Tiger itu kesannya seakan-akan dia penguasa dunia. Wah, nah, dia teman saya itu punya Tiger. Saya biasa bonceng dia naik Tiger itu. Kalau kita naik Tiger dan kalau kita naik kendaraan itu kita pas jalan itu fisika. Sehingga kalau kita pakai ilmu fisika dan kita bisa nanti kalau ketemu waktu itu dia nyebut perempatan UGM. Perempatan UGM itu kan kami kan sekolahnya di SMA Muhi itu di namanya Jalan Monjali. Jadi kalau ke selatan ketemu perempatan Jetis, belok kiri kan ketemu Mirota kampus, nanti melewati UGM. Dia ngekosnya di Gejayan. Nah, jadi kami melewati wilayah UGM sebelum kami kuliah di UGM. Nah, ini nanti nyampe sana kan, lihat ya, pasti pas hijau. Begitu dia di jalan tertentu dia memperlambat. Nah, ini namanya fisika Tan. Perlambat nyampe sana, hitung Tan. Nah, hijau kan, dia melewati hijau. Saya langsung takjub. Iya ya, fisika semudah itu ya Dit ya? Iya wong namanya juga fisika Tan. Fisika, mempelajari yang fisik, yang tampak. Semenjak itu cara pandang saya terhadap fisika itu berubah. Total berubah. Saya alhamdulillah nilai 5, 6, 7, 8, 9, 10 pernah. Kenapa? Saya sudah menemukan alasannya mengapa saya membencinya dan mengubahnya, mengapa saya harus menyukainya. Seringkali kita itu cuma masalah alasan, sama seperti belajar. Nah, untuk itulah kita akan belajar ramuannya itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu ramuannya, akhirnya sesuatu yang berat seperti Ibnul Jauzi tadi atau seperti teman saya itu jadi gampang. Teman saya itu aneh, lulus itu kemudian di teknik kimia, habis itu saya kaget. Sudah lama nggak ketemu, akhirnya hanya onlinean, telepon-teleponan. Dia sekarang pengacara. Ketemu pirang perkara teknik kimia, belajar manajemen, sekarang jadi pengacara. Ilmunya kan pindah-pindahnya jauh sekali. Teknik kimia, kemudian belajar manajemen, lalu kemudian sekarang jadi pengacara. Oh, ini urusannya sekali lagi matur suwun. Sekali lagi bukan pada ilmunya tetapi pada senengnya. Karena kalau kita sudah senang belajar, teman saya yang lain lagi itu masuk kedokteran diterima, masuk teknik elektro diterima. Sekarang kerjanya di mana? Pelayaran internasional. Gak nyambung lagi. Jadi hobinya sekarang pindah-pindah negara, pinter bahasa Inggris, bertemu dengan berbagai orang. Kadang kalau saya iseng, beneran po kirimin kopi sana, kalau beneran tiba-tiba kopinya nyampe sajadah.
kopi dari mana. Loh, berarti beneran dia itu ya. Bukan main-main, Masya Allah. Jadi sekali lagi, belajar itu pasti baik, karena ini perintah agama. Tetapi kalau rasanya itu nggak enak, berarti yang salah bukan belajarnya, tetapi cara kita melihat belajar. Sama seperti ini, adik-adik nanti kalau ini teman-teman kalau mulai mengecek ini nanti akan mulai ketemu. Waktu SD pelajaran apa yang paling menyenangkan? Pakai waktu. Waktu SMP pelajaran apa yang paling menyenangkan? Waktu SMA pelajaran apa yang paling menyenangkan? Bagus lagi kelas 1 pelajaran. Nanti mulai ketemu. Apa alasannya? Karena alasan itu yang membantu kita memahami, oh aku seneng matematika karena ini, aku seneng bahasa Indonesia karena ini, aku seneng biologi karena ini. Nah nanti mengapa dibenci juga sama. Ternyata ini kalau isi dirubah, kayak waktu itu saya cerita ketika ngisi di satu kampus, saya cerita tentang cerita saya dari benci fisika menjadi suka fisika. Tiba-tiba ada dosen muda bilang, Pak Fatan, saya mau berbagi cerita. Saya itu dulu mahasiswa biologi, benci betul dengan mikrobiologi. Saya tuh nggak suka biologi. Jadi masuk biologi itu karena kepepet. Apalagi mikrobiologi. Biologi nggak suka, apalagi yang cilik-cilik. Nggak ada yang diam. Mikro kan kecil. Sampai suatu kali dia itu ngobrol sama seorang tua. Dia nggak tahu bapak itu siapa. Dia ngobrol aja. Bapak itu cerita tentang sesuatu yang asik-asik, namanya benda-benda kecil yang terus, itu kalau saking asiknya si mahasiswa ini yang kepepet masuk biologi ini dan benci mikrobiologi ini, itu tanya, kalau mempelajari kayak gitu di mana Pak? Iya, ya di mata kuliah. Mata kuliah apa Pak? Ya mikrobiologi kan yang kecil-kecil. Langsung si mahasiswa ini menjadi berubah cara berpikirnya. Itu kayak gitu tuh mikrobiologi Pak? Iya. Semenjak itu dia sangat menyukai mikrobiologi. Dan kemudian dia cerita, kemudian saya akhirnya lulus dan jadi dosen mikrobiologi. Dulunya bencinya minta ampun, sekarang pengajar yang dulu dia benci. Kenapa? Karena sudah menemukan alasannya. Demikian kata panitia, sudah selesai waktunya, jadi saya kembalikan kepada panitia. Kalau ada. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Wah, menarik sekali nih ya, membahas tentang belajar. Selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab. Ini sedang disiapkan, dirancingkan snack sama kopi. Kopinya tanpa gula. Excelsa sebenarnya. Excelsa. Disebut Excelsa karena bikin otaknya Excel. Siap menghabiskan ya Pak? Wah, biye. Tidak boleh pulang sebelum habis. Ada pertanyaan? Monggo. Silakan. Monggo Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Prime time ya. Karena kan kalau nggak salah ada juga ngaruh dengan kayak theta dan beta, kayak apa otak kita itu. Ya, mungkin bisa dikorelasi. Terima kasih. Ya. Itu akan didapatkan di bukunya. Promosi bukunya ini ya. Bukunya kan bisa didapatkan di sini dengan diskon tertentu. Hubungi Mbak Ati. Enggak, tapi prinsip dasarnya begini. Belajar itu kan dasarnya itu menggunakan otak. Maka kita bisa mengikuti riset-riset terkini. Tetapi kalau saya paling suka itu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah diskusi dengan profesor, karena dia Pak Desa sendiri, jadi ngobrolnya enak sambil makan, sambil duduk-duduk. Beliau cerita begini, ngene yo tan yo. Nek jadi mahasiswa lagi, kalau jadi mahasiswa atau jadi, waktu itu saya memang kebetulan mahasiswa baru ya, seneng diskusi dengan para dosen-dosen senior. Itu cerita, kalau kamu mempelajari sesuatu yang baru, itu lakukan ketika otakmu fresh, habis sholat. Nah, ini kalimat yang nggak saya dapatkan di buku-buku psikologi. Saya kan koleksi buku psikologi banyak. Jadi kalau kamu itu habis sholat, habis bangun, apalagi sholat malam,
kamu bangun, kemudian kamu itu ya buang hajat, kalau kemudian wudhu. Karena kalau teman saya dulu di pondok itu juara 1 itu hobinya ini, persis seperti yang Pak D saya ceritakan ini. Jadi hobinya kakak kelas saya ini, seorang Cina Muslim, itu adalah dia bangun kira-kira jam 2, habis itu dia mandi, habis itu dia sholat, setelah itu dia belajar sampai subuh. Resikonya ngantuk di kelas. Tapi sangat terkenal di pondok saya itu. Kenapa? Karena kalau dia sudah paham, dia tidur di kelas. Kurang ajar, ini jangan ditiru ya. Tapi kalau dibangunkan oleh siapapun gurunya, legendarisnya adalah dia bisa menjawab pertanyaan. Jadi nek bosone Jawa sembodo itu. Jadi waktu itu ustaznya juga kadang, gimana nih anak ini tidur aja. Tapi kalau dibangunkan dia menjawab semuanya dengan baik. Dia tetap takzim kepada ustaznya, tetap hormat dan tetap menjawab dengan benar. Bikin repot kelas itu. Nah, kata Pak di saya, jadi kalau habis sholat, bangun tidur, sholat, itu pelajarilah materi-materi baru, new content. Itu materi baru dipelajari setelah istirahat, biasanya bangun tidur, dan setelah sholat. Jadi ada tambahan dari Pak Desa sholat. Kalau kuat, ingatannya mau kuat, bacalah Quran dulu walaupun beberapa ayat. Ini versi Pak Desa ya. Dan saya merasakan manfaat dari hal ini. Kemudian kalau mau mengulang materi yang dihafal, namanya kita mau menghafal isi buku ini gitu ya, kita mau menghafalnya, maka dianjurkan sebelum tidur. Kalau ini saya dapatkan satu diannya dalam catatannya Imam Al-Ghazali. Jadi ketika kita tidur, otak kita itu tetap namanya absorb, menyerap ilmu. Nah, apa yang dia dengar, apa yang dia baca, apa yang dia ulang sebelum tidur, itu akan kayak direpetisi saat dia tidur. Makanya begitu bangun itu mudah sekali dengan izin Allah Ta'ala, kemudian kita hafal apa yang kita mau hafalkan itu. Tapi ini bukan materi baru ya, sesuatu yang sudah kita pelajari, kemudian agar kuat ingatannya itu dilakukan di saat itu. Itu jenis materinya. Kemudian kapan sebenarnya waktu belajar yang paling baik? Paling baik belajar itu adalah sebenarnya saat kita perlu belajar. Nanti ada gini, kalau aku pengen aku sinau. Nah, itu namanya mut-mutan, bahasa psikologinya moody. Kalau pengen belajar, kalau nggak pengen nggak belajar. Itu jelek. Untuk masa depan itu jelek. Terus gimana? Jadikanlah saat kamu perlu belajar, kamu harus belajar. Disitulah kita bikin namanya jadwal. Jadwal itu ditetapi meskipun kita sedang nggak suka belajar. Karena akhirnya nanti kita yang menguasai mood kita. We are the master of our mood. Ini ada bukunya juga namanya Dr. Joyce Brother, meneliti tentang gimana menguasai mood. Menguasai mood kita itu adalah dengan menetapkan jadwal. Seneng nggak seneng, kudu tetap sinau, kudu tetap ngelakoni. Karena standarnya bukan ikut mood yang harus ikut kita. Nah, kalau itu dilakukan, ya contohnya kalau nulis buku itu nanti ada moodnya. Wow, nulis cepat banget. Tapi ada nggak moodnya? Nah, kalau muslim mukmin nggak ada urusan. Ini perlu ya kita tulis. Tapi kalau nyeni kan kadang, wah ini aku lagi lagi nggak cocok nih, lagi nggak mood, nggak. Nah, Dr. Joyce Brother itu meneliti bahwa kalau kamu mau menguasai moodmu, kamu atur jadwal, kamu tetapkan standar, dan kamu lakukan seneng nggak seneng, walaupun hasilnya belum tentu baik. Di dalam Islam ini jauh lebih kuat lagi. Infiru khifafau wa thiqala. Jadi saran saya tadi Mbak, bikin jadwal yang disepakati. Jadwal itu bisa beda-beda ya. Kemudian ketika jadwal itu sudah ditulis, usahakan dijalankan sesuai dengan jadwal itu sambil dievaluasi. Karena yang penting itu bukan lamanya, tetapi konsistensinya. 1 jam setiap hari belajar lebih baik. 1 jam tiap hari belajar selama berapa? 40 tahun gitu ya. Itu lebih baik daripada 40 jam per bulan, tapi cuma 1 tahun. Kejar tayang karena besok ujian, sehingga namanya apa? SKS, sistem kelabakan semalam. Bukan kebutan ya, sistem kelabakan semalam. Nah, itu yang harus kita jaga. Nah, untuk menjaga itu
infiru khifafa wa thiqala. Mau kamu lagi seneng khifaf ringan, mau lagi berat, pokoknya kalau sudah jadwalnya lakukan. Meskipun hasilnya belum tentu jelek. Dulu waktu saya selesai skripsi dalam waktu nggak nyampe 3 bulan itu banyak yang kaget karena skripsi saya itu agak nganeh-nganeh, pakai risetnya pelatihan, menggunakan alat ukur bikinan sendiri, bikin modul pelatihan, bikin pelatihannya. Jadi bagi orang-orang itu ini kerjaan sampai dosen saya komentar, ini S3, ngapain kamu lakukan di S1? Maksud saya ini pujian tapi juga hinaan sebenarnya. Kok kurang kerjaan mentu? Harus lulus S1 ndak kayak S3 ngono. Harus bikin modul, harus bikin alat ukur, harus bikin pelatihan, harus bikin waktu itu tryout modul. Wis kamu itu kurang kerjaan men. Tapi nyatanya saya selesai nggak nyampe 3 bulan, 2 bulan saya ingat saya. Kenapa? Karena saya seneng, saya atur jadwal, seneng nggak seneng hari itu saya harus belajar, ya saya belajar. Kalau hari itu saya nggak belajar, namanya utang. Jadi saya itu punya kertu, nah, kayak gini nih. Isinya itu jadwal harian. Hari ini Senin jadwalnya saya ngapain. Itu sudah lengkap. Dari mana awalnya? Dari bikin. Lulus bulan apa? Waktu itu target saya kalau nggak salah Mei 2003. Untuk lulus apa yang dilakukan? Saya dari lulus saya bikin mundur, lalu bikin per hari. Itu cocok bagi saya ya. Mungkin bagi yang lain nggak cocok, tetapi saya belajar konsistensi. Nah, dengan cara itu, ketika kemudian ada yang nggak terjadi kayak gini, itu utang besoknya. Nah, akhirnya dalam waktu nggak nyampe 2 bulan selesai. Sehingga saya ketika sudah lulus, itu saya sempat melakukan 3 hal yang aneh. Pertama, ikut lomba di UGM, alhamdulillah juara. Tetapi dia ditawari oleh UGM, kamu kalau mau berangkat ke tingkat nasional, karena juara di UGM ya, itu syaratnya besok wisudamu dimundurkan. Tapi kalau kamu besok wisuda, berarti kamu nggak jadi berangkat. Yang kedua, saya masih bisa, status saya masih mahasiswa, sudah lulus tapi belum wisuda kan, masih mahasiswa, masih punya KTM. Saya diajak jalan-jalan ngisi ke Pekanbaru waktu itu, Riau, lebih tepatnya Riau, karena ada Pekanbaru, ada Duri, ada beberapa daerah. Dan nama saya sebelum ganti menjadi Fatan Fantastik, nama saya itu Mr. Gitu ya, sampai muncul di koran-koran di Riau. Kenapa? Ya karena masih mahasiswa, sudah lulus tetapi belum wisuda. Jadi saya belajar ya dari situ, berarti sebenarnya kalau kita mau prime time kita itu bukan prime time versi peak performance, ini paling puncak, bukan, tetapi prime time itu dalam jangka panjang. Atur jadwal, tetapkan jadwal, seneng nggak seneng tetap lakukan. Kayak panggilan sholat, seneng nggak seneng ini sudah subuh bangun, udah bangun, laksanakan sholat. Kalau pas nggak sholat, tetap bangun, jangan nggak bangun. Apa yang dilakukan? Wirid wanita haid. Lakukan amal-amal wiridan di hari. Kenapa? Karena waktu subuh itu ada yang istimewa. Begitu pula waktu asar. Di waktu 5 sholat waktu itu pasti istimewa. Karena itu pilihan dari Allah Ta'ala. Bagi saya, bagi kita orang mukmin itu adalah prime time belajar kita. Yaitu setelah ibadah, saat itulah kita belajar. Materinya kita sesuaikan. Materi baru setelah tidur, setelah istirahat. Materi pengulangan adalah saat kita mau istirahat. Sehingga nanti ketika kita istirahat tidur, itu terjadi absorpsi seperti kata Imam Al-Ghazali. Demikian, Allah a'lam bishawab. Cukup ya untuk hari ini, matur suwun. Insyaallah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya dengan Mas Denis insyaallah. Baik, jazakumullah khair. Ini ada pertanyaan dari WA, tapi semoga terjawab pertemuan-pertemuan. Ada WA? Kok dari WA? Apa itu? Dari Apa pertanyaan? Bagaimana cara meraup berkahnya belajar? Kalau terjawab pertemuan selanjutnya apa sekarang? Ya, itu nanti insya Allah kata barokah kan ziyadatul khair fi kulli khair. Itu mirip yang tadi saya sampaikan. Tapi nanti itu akan banyak dibahas di niat. Kemungkinan di pertemuan kedua itu insya Allah. Karena niat benar insya Allah barokah. Nanti silakan tetap mengikuti yang online ini, pertanyaan dari yang online. Baik, cukup pertemuan pada sore hari ini. Semoga membawa keberkahan, Allah berikan barokah dalam ilmu yang disampaikan kepada kita dan kita bisa memulai untuk mengamalkannya. Maka ingat,
belajar itu pasti baik karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika belajar kok rasanya nggak lezat, nah kita perlu mengevaluasi diri kita apa yang salah itu. Dan kita perbaiki agar belajar itu selezat. Begitu kita cukupkan, saya selaku pembawa acara, ada salahnya mohon maaf. Insyaallah kita akan bertemu lagi Jumat pekan depan jam 16.15. Iya, kita majukan ya. Jadi kemarin di poster kayaknya agak salah 16. Bukan agak salah, maaf. Kita lupa bahwa jadwal maghribnya mundur. Kita akan percepat. Mungkin 16.10 kalau memungkinkan sudah kita mulai ya. 16.15 nanti mungkin pemateri sudah mulai ngisi sampai jam 17 berapa ini? 17.20. Ini kan sudah hampir setengah 6. Ya nanti mbak-mbak yang atau mas-mas yang kemungkinan mau nyusul ikut itu nanti bisa bisa mengikuti lebih intensif. Mungkin juga besok layoutnya akan kita ganti. Jadi tunggulah kejutan dari layouternya ya. Sekarang ini saya juga terkejut ternyata kayak gini ya. Nanti moga-moga pekan-pekan berikutnya bukan hanya pembicara yang terkejut, peserta juga terkejut karena layoutnya diganti. Oke, nonton. Jazakumullah khair. Untuk kopinya baru boleh pulang kalau sudah. Ya sudah habis loh. Dinikmati betul kopinya karena kopi itu lezat insyaallah. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.